Halo para pembaca buku SEO Experience. Saya founder dan CEO Tokoap.com. Tokoap.com itu adalah B2B marketplace buat food service ingredients, especially buat bakery dan pastry ingredients. Dan kami itu menargetkan UMKM, bisnis yang kecil yang kita membantukan secara memberikan produk dengan harga kompetitif, ada food safety certificate dan juga efisiensi cara pembelian produk. Ya, dan kita juga membantu manufaktur dan juga brand owner untuk marketing dia punya produk melalui platform kami, dan kita juga membantu mereka secara digital marketing. Secara saya ngebangun Tokoap.com itu dari 2016 ya. Dan saat waktu itu kita ini masih dari divisi e-commerce biasa aja. Nah sekarang jadi B2B marketplace, secara kita melihat growth-nya itu tahun ke tahun itu triple digit, lebih dari 100%. Dan diawali saya dengan satu customer support dan satu engineer ngebantu bikin platform ini. Dan sekarang kita sudah punya tim kisaran 20 orangan dari engineer, digital marketing, dan juga customer support. Sebenarnya kita ngebangun B2B marketplace ini, satu adalah kita self-funded. Jadi kita nggak ada pakai duit orang ketiga. Jadi kita benar-benar spending money-nya itu dipikirin ya, secara profitable-nya dan unit ekonomiknya harus clear. Kedua, dikarenakan target marketnya kita itu umurnya masih 35 ke atas, kesusahan kami adalah mengajari customer untuk menggunakan awal platform gitu. Gimana sih cara menggunakan websitenya tokohub.com. Itu dukanya? Iya, itu yang paling susahnya, itu dua hal. Oke, gitu. Terus kalau sukanya? Karena ini saya suka bisnis yang ini dan saya yakin ini bisnis bisa berkembang pesat, saya merasa senangnya itu bisa menjalani hal yang saya suka dan juga bisa generate revenue dan social impact juga kepada UMKM di Indonesia. Itu satu. Kedua, tim yang kita hire selama ini itu adalah orang yang mempunyai visi dan misi yang sama juga, dan mereka juga demen apa yang mereka jalani setiap hari. Itu kesenangan saya selama menjalani bisnis ini. Sebenarnya bisnis keluarga saya itu sudah di food service ingredient distribution. Tapi zaman tahun 2015-2016 pas saya baru balik dari Amerika, kebanyakan distributor itu menargetkan manufaktur dan juga bakery-bakery franchise yang punya store-nya itu banyak. Nah, UMKM tidak dilihat. Saya melihatnya kenapa mau buat UMKM, karena secara market size di bakery dan pastry 70% itu yang ngejalanin itu UMKM. Nah saya melihat loh 70% ini besar tapi nggak ada yang mau menargetin itu market. Kenapa gitu? Akhirnya saya lah buat, awalnya dimulai dari e-commerce division aja. Saya yang lead. Setelah itu kita spin off sekarang yang dijadiin pure marketplace. Kita sudah 4 tahun dan sudah beda entity dari pertama kali kita bangun. Dulu itu masih di bawah naungan perusahaan satu, tapi sekarang kita udah split jadi 2 perusahaan gitu. Momen stagnan sih lebih ke regulasi ya. Kalau misalnya ada regulasi import dibatasin, ya tentu kita merasa itu stagnan. Karena bakery dan pastry ingredientnya boleh dibilang 80% itu masih produk import dari Eropa, dari New Zealand, Australia, Amerika. Nah kalau misalnya regulasi dari pemerintahnya itu ada yang terhambat, contohnya produk dari Eropa, pasti kita stagnan di penjualan karena produk kita nggak bisa jual. Itu satu. Kedua ya secara ekonomi sekarang gara-gara ada coronavirus, orang lebih cenderung makanan yang mungkin instan yang bisa ditaruh di rumah dia gitu sih. Sekarang tim kami itu sudah 20 orangan lah, dari total misalnya ada dari engineer, digital marketing, customer support, dan administratif yang lainnya gitu. Pengalaman yang paling berkesannya itu saya bisa disebut leader kalau bisa ngajarin sih, karena saya juga kita di sini ada training seminggu minimal 2 kali untuk training gimana cara develop business entrepreneurship, digital marketing, dan running bisnis, mempunyai bisnis model yang clear. Nah itu di tim kami ini saya yang nge-lead untuk ngajarin tim-tim kita masing-masing gitu. Yang kalau menurut saya leader itu harus willing to learn lah, karena pas kita sudah jadi CEO itu kita udah top level management, di mana kita pasti yang ngebuat decision dari perusahaan tersebut.
Cuman kalau kita one way communication aja dengan dari atas ke bawah, kita nggak bisa belajar real di lapangan itu seperti apa. Jadi kalau di tempat kami, saya berusaha untuk two way communication. Jadi yang bawah juga bisa langsung ke saya, kasih tahu inovasi ide, dan bisnis-bisnis yang harus dibenerin, strategi kita ke distributionnya gimana. Itu kita two way communication, menurut saya itu cara the way good leader lah, harus nge-lead company-nya. Hal yang paling penting ada 3 ya menurut saya kalau kita di sini hiring. Satu, integrity. Integrity itu menurut saya itu paling penting. Kedua, smart, harus pintar secara mereka itu pintar nangkep. Mungkin majornya pertama kali bukan digital marketing, tapi kalau dia itu pintar nangkep dulu majornya finance, dia tetap bisa belajar digital marketing. Ketiga itu energetic. Karena kalau kita lihat orangnya males-malesan atau udah nggak mau belajar hal baru, disuruh ngapain dibilang oh ya nanti dulu atau apa, nah itu kita nggak bisa. Jadi 3 hal yang saya lihat sih, nge-build ke tim itu 3 hal itu. Gitu. Kalau kami di sini ngelihatnya itu predictive marketing analytic ya. Jadi kita melihat sekarang marketing itu bukan silo. Silo itu maksudnya social media itu social media aja, SEO aja. Yang kita lihat itu semuanya integrated. Gimana perusahaan itu mempunyai satu goal tapi dijalani oleh multiple channel. Nah itu yang maksud saya sekarang ini harus difokusin di semua bisnis startup, ketimbang cuman saya running social media, saya running SEO. Itu nggak bisa gitu, harus semuanya integrated gitu, one way communication dengan cara channel yang berbeda. Tokowahab.com secara saingan oleh startup di bakery dan pastry ingredient kita nggak ada. Tapi kita ada beberapa competition dengan yang mensuplai food service ingredient lainnya. Misalnya buah-buahan, sayur, restoran itu ada. Tapi itu bukan direct ke kita. Bukan direct competition ya. Itu complementary product buat kita sih. Tips ini pandangan saya karena banyak orang yang melihat bahwa bisnisnya yang kita jalanin itu semuanya technology driven. Tapi sebenarnya tokowahab.com itu awalnya dibuat itu bukan teknologi mindset. Kita dilihatnya 3 hal. Satu, bisnis modelnya clear nggak? Kalau bisnis model kita clear, kita jalanin. Kedua, apakah manajemen timnya clear? Innovation di manajemen, apakah kita punya solid team management dan solid leader di setiap divisi? Ketiga, itu distribution channel. Jadi saya melihat bahwa punya produk bagus tapi distribution channelnya jelek, nggak ada orang yang tahu. Jadi 3 hal yang itu yang saya harus pastikan di bisnis ini tuh dijalanin. Nah, barulah kita ngomongin soal teknologi. Kalau 3 hal itu sudah oke, teknologi membantu mengefisiensikan proses tersebut. Dipastiin ngejalanin kultur yang saya sudah jalanin di perusahaan ini. Jadi kembali lagi visinya kita itu membantu perekonomian Indonesia dengan cara membantu UMKM di sektor makanan dan minuman, kuliner ya. Tetapi dengan cara ya kita harus mempunyai kultur dan tim yang happy di sini kerjanya. Kita hiring orang yang emang percaya dengan visi misi kita. Jadi itu sih yang saya pasti bakal ngomongin untuk penggantinya saya gitu. Pastikan visi misinya itu tercapai. Kedua, kultur di sini tetap harus dibikin solid. Itu sih.